jadi bagian di Predator Show 36 Hour. Pada kesempatan kali ini, itu akan live stream 36 jam non-stop. Dan yang dipakai buat streaming itu laptop. Kita juga nggak nyangka awalnya sampai sebisa ini ya. Tapi ternyata emang beneran bisa banget. Bahkan adiknya yang kita pakai aja buat Unreal Engine itu sekuat ini juga gitu. Helios 500 masih mumpuni, mungkin bakal kuat dan bisa aja lebih dari 36 jam. Tadi kita habis sangat ceria sekali ya, live 3 jam tuh keringatannya kayak kita kan tambang, sudah bau rusak. Tapi anyway, seru banget acaranya ya. Terima kasih banget untuk Acer. Kan besok-besok diadain lagi. Betul. 36 jam, percaya rekor sendiri, Betul. 40 jam. Betul. Tentang keseruan pada saat aku live streaming, ya lumayan mengagetkan, saya kurang ajar. Jadi aku lumayan di prank sama tim-tim, tiba-tiba ada hantu di kiri, di kananku, aku lagi main game horor. Ya semoga karma itu berlaku ya buat tim-tim yang nge-prank aku. Asik, semua kerjaan kelar, bisa pulang tepat waktu. Terus dateng, ngasih brief dadakan, deadline mepet lagi. Calon-calon lembur nih, aduh. Oke, challenge accepted. Let's go. Siapa yang bisa kelar duluan? Doi udah mulai render tuh. Jangan sampai ketinggalan. Ayo bos, gas. Render juga. Yang bisa bikin bos happy, calon-calonnya gaje. Lah, kok lemot on rendernya? Kenapa tuh? Wih, berasap lagi. Om, kipas sate itu bukan buat laptop. Hari gini masih overheat. Pakai turbo, bos. Sekali pencet, langsung acer. Renderan stabil. Tuh kan, bos happy. Toko sebelah belum kelar tuh. Makanya pakai Predator. Pasti dingin, pasti beres. Pertandingan akan segera dimulai. Player get ready. 3, 2, 1, go! Kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Player 1 mencetak skor pertama. Lah, apa yang terjadi saudara-saudara? Laptop player 1 mulai ngebul saudara-saudara. Player 2 ternyata lebih stabil. Dia menyalakan turbo. Wush. Player 1 mulai terkejar jauh. Tidak ada harapan lagi. Dan pemenangnya adalah player 2. Pakai Predator. Pasti dingin, pasti menang. Punya laptop ringan, tipis, dan baterai awet, kamu bisa kerja di mana aja. Saat tiba-tiba dipanggil ke kantor, tinggal masukkan laptop ke tas dan kok jatuh. Jangan khawatir, semua tercover. Acer Priority Care, Accidental Damage Protection and Priority Service. Info lebih lanjut kunjungi acerid.com/apc. Asik, waktunya main games. Colok powernya biar performa lebih dahsyat, terus kita nyalain deh. Tiba-tiba petir menyambar. Jangan khawatir, semua tercover. Acer Priority Care, Accidental Damage Protection and Priority Service. Info lebih lanjut kunjungi acerid.com/apc.
bisa jadi bagian di Predator Show 36 Hours. Pada kesempatan kali ini, itu akan live stream 36 jam non-stop. Dan yang dipakai buat streaming itu laptop. Kita juga nggak nyangka awalnya sampai sebisa ini ya. Tapi ternyata emang beneran bisa banget. Bahkan adiknya yang kita pakai aja buat Unreal Engine itu sekuat ini juga gitu. Helios 500 masih mumpuni, mungkin bakal kuat dan bisa aja lebih dari 36 jam. Tadi kita habis sangat ceria sekali ya, live 3 jam tuh keringetannya kayak kita kan tambang, sudah bau rusak. Tapi anyway, seru banget acaranya ya. Terima kasih banget untuk Acer. Kan besok-besok diadain lagi. Betul. 36 jam, pecah rekor sendiri, Betul. 40 jam. Betul. Tentang keseruan pada saat aku live streaming, ya lumayan mengagetkan sih, kurang ajar. Jadi aku lumayan di prank sama tim-tim, tiba-tiba ada hantu di kiri, di kananku, aku lagi main game horror. Ya semoga karma itu berlaku ya buat tim-tim yang nge-prank aku. Asik, semua kerjaan kelar, bisa pulang tepat waktu. Brief datang, ngasih brief dadakan, deadline mepet lagi. Calon-calon lembur nih, aduh. Oke, challenge accepted. Let's go. Siapa yang bisa kelar duluan? Doi udah mulai render tuh. Jangan sampai ketinggalan. Ayo bos, gas. Render juga. Yang bisa bikin bos happy, calon-calonnya gaje. Lah, kok lemot on rendernya? Kenapa tuh? Wih, berasap lagi. Om, kipas sate itu bukan buat laptop. Hari gini masih overheat. Pakai turbo, bos. Sekali pencet, langsung acer. Renderan stabil. Tuh kan, bos happy. Toko sebelah belum kelar tuh. Makanya pakai Predator. Pasti dingin, pasti beres. Halo Sobat Gamer Surabaya, aku Pace Jai. Dan aku Zahra di sini. Iya, selamat siang dan apa kabar nih kalian semua yang ada di rumah? Tentunya baik-baik saja ya teman-teman ya. Yes, hari ini aku ada di Maspion IT Mall Surabaya di acara Grand Opening the biggest Predator Store in Indonesia powered by Intel. Nah, hari ini nih Predator Gaming Indonesia untuk pertama kalinya di kota Surabaya membuka Predator Store yang terlengkap dan terbesar di Indonesia. Gokil ya? Gokil banget sih. Nah, di sini juga nih kalian bisa secara langsung nyobain produk-produk gaming terbaik dari Acer Predator Gaming seperti lini Acer Nitro sampai Predator, teman-teman. Nah, bagi teman-teman Surabaya yang penasaran dan kepingin nyobain produk dari Predator Gaming Indonesia, bisa langsung ke sini aja di Maspion IT Mall Ground Floor GB02. Nah, selama 1 jam, aku bareng Zara, bakal temani kalian juga nih. Kita juga akan membahas produk laptop gaming terbaru dari Acer, yaitu Predator Helios 300 yang didukung dengan 12 Gen Intel Core Processors. Bersama dengan tech reviewer terkenal asal Surabaya, Mas Ibro Kumar.
Nah, Oke, nggak hanya itu juga. Karena hari ini kita juga bakal kedatangan salah satu Predator Brand Ambassador yang akan kita ngajak ngobrol loh, Jay, di podcast hari ini. Dia adalah yang pastinya kalian tahu lah ya, ini adalah perempuan cantik. weh, pastinya. Jadi ya udah langsung aja kita undang, yaitu dari Anissa Anissa Rahim. Rahim. Waduh, selamat datang Anissa Rahim, ini bener banget nih. Nah, semuanya. wah. Nah, ini kita bakal bakal podcast biasa-biasa aja lah ya, biar nggak terlalu Benar. formal-formal banget lah. Iya, ya. biar nggak tegang ya. Iya, biar nggak tegang. Karena kan ya. kita juga seru-seruan di sini bareng Anissa juga. Betul banget. Nah, kita bakal seru-seruan 3 hari loh ini nanti ya. Nah, 3 hari. Kita bakal ada podcast live streaming yang belum tahu, dan juga ada kompetisi PES, dan juga ada kompetisi PES itu nanti dilaksanakan oleh Kill the Last ya. Jadi besok hari Sabtu Predator Store Surabaya juga melakukan Cosplay Fashion Week, teman-teman. Kompetisi untuk cosplayer Surabaya bersama dengan Kosura. Benar banget, nggak cuma sampai hari Sabtu, Jay. Hari Minggu Predator Store akan melakukan Valorant Competition. Wih, Valorant Competition. Valorant Competition. Wow, Dan wow. ini benar-benar jarang banget kan, tapi Iya. berhubung Predator ini bisa mengadakan grand opening yang sebesar ini, pastinya juga mereka memberikan sesuatu yang benar-benar menarik buat para sobat gamers kita di Surabaya. Wah, gila. Ada PES Valorant lagi ya. Wah, ini laptopnya sekuat apa ini? Udah ada Valorant aja. Setahu saya ya Valorant juga itu lumayan berat ya. Dan Yap. grafiknya juga harus memang kuat banget tentunya ya. Dan wah. Nah, buat teman-teman kalian nih udah nggak usah basa-basi lagi lah ya. Yang mau daftar bisa langsung ke sini ke Predator Store Surabaya di Maspion IT Mall ground floor GB02. Jay, tapi kalau kita Betul? ngomongin soal industri gaming ataupun e-sport ya, makin kesini kan perkembangannya tuh makin pesat dan emang benar-benar jauh banget di luar ekspektasi Yaps. dari kita sebelumnya ya. Iya. Dan sekarang itu emang industri gaming atau e-sport itu udah didukung oleh pemerintah juga, bagusnya itu. Wow. Dan gue itu inget banget kalau gue dulu itu suka sama dunia game, itu di tahun 2018. 2018? Iya. Main Dua- apa itu? Main PUBG pertama Main kali. PUBG ya? PUBG Iya. Mobile di 2018 itu ya? Iya, 2015 Wow. aku udah mulai main PUBG dan emang udah nyobain beberapa permainan-permainan, dan mungkin salah satunya Valorant ini juga masih hal baru juga sih buat aku. Oh. Iya. Wow. Kalau dari Kak Anissa sendiri, kira-kira dari tahun kapan nih memainkan masuk di industri e-sport kayak gini? Kalau misalkan mainnya sih aku udah dari SD. Dan Wah, aku, ya pertama SD ya? ya aku tuh main game Warcraft sama Point Blank waktu Warcraft? itu. Iya. Wah, gila itu game lama banget. Lama Tapi banget Point ya. Blank juga main ya, Pak? Main Point Wah, Blank. FPS Tapi Point main. Blank gak lama, setelah kalau masuk karirnya sih itu 2018-2019 sih. Oh, 2018-2019 kemarin ya. Jadi aku di industri seperti ini udah 3 tahun. Oh, berarti Wow. memang player lama sih. Memang Player atlet lama e-sport ya. banget ini ya. Makanya nggak salah jadi brand ambassador sekarang jadi Bener dari Predator banget. Gaming ya. Ternyata Anissa benar-benar full of surprise kali ya. Waduh. Kita benar-benar nggak tahu tentang beberapa tahun yang lalu tentang Anissa. Iya. Udah lama banget mainnya ternyata. Oh iya, ini mau tanya nih. Ini pertama kalinya Anissa ke Surabaya atau ada rencana apa gitu untuk nyobain di Surabaya? Mungkin ada kegiatan lain selain kegiatan acara grand opening ini? Ini sih aku pertama kali sih di Surabaya. Pertama kali ke Pertama Surabaya. kali, Wah, selamat iya. datang ini ke Surabaya ya, Anissa ya. Tempatnya nyaman, seru, dan gak ada macet-macetan. Gak ada macam-macam. Wah. Oh, mungkin belum aja kan ya. Belum aja kali ya. Belum Iya, tahu Mbak. ya. Tapi Iya. ngomong-ngomong, kira-kira di sini butuh referensi tempat nggak sih atau makanan gitu kan? Kalau Mungkin? makanan kayaknya aku pengen nyobain soto cakhar, kayaknya wajib ya katanya. Cakar. Wah. Cakar. Saya aja tidak pernah Menarik dengar. juga ya. Oh iya, yang ada di itu Di loh, mana yang ada di Mer. Di Mer. Iya, Oh, itu soto- Cahar. Iya, Oh, Cahar. Oh iya iya. itu kan soto Iya Bogor. bacanya Cahar. Cahar, Iya. kan cakhar. Iya. Pokoknya cakar-cakar gitu ya saya dengar. Saya baru pernah denger loh jurus. Wah, berarti bisa dibilang ngomong-ngomong balik lagi ya ke dunia e-sport. Kamu ini berarti udah pemain lama ya. Dan sebagai seorang brand ambassador nih yang udah lumayan lama di dunia industri e-sport ini, kamu kira-kira melihat nggak sih perbedaan dengan perkembangan e-sport sekarang? Untuk perkembangan e-sport sekarang sama yang dulu sih kelihatan banget sih bedanya. Yang sekarang itu untuk komunitasnya sendiri itu berkembang lebih cepat, lebih banyak juga, dan industri e-sport ini juga memberikan wadah karir untuk Iya. jangka panjang juga. Betul. Banyak Betul. profesi yang muncul kayak caster, pro player, pastinya brand ambassador, coach
content creator, streamer, dan masih banyak lainnya lagi sih. Nah itu setuju sih memang sih. Memang perkembangan e-sport ini makin kesini makin pesat banget ya, juga Bener makin banget. berkembang juga ya. Iya. Udah banyak banget pilihan-pilihan karir untuk di dalam buat industri gaming sendiri, seperti yang Anissa bilang tadi. Kita bisa jadi brand ambassador, creator ya kan, serta mungkin kayak apa namanya? Ada apa tadi, caster ya kan, Iya. streamer, itu banyak banget memang sih. Iya sih, tapi aku makin penasaran nih makin kesini. Anissa, kamu tiap hari dalam ngelakuin aktivitas kamu nih ya, kamu gunain laptop gaming apa sih? Karena kan yang pastinya buat kamu sendiri ya, Iya. buat main laptop kan pasti kamu harus punya tipe dan spek. Ya sama kayak pilih jodoh lah ya. Pilih laptop juga harus dipilih Speknya ya. juga ya, speknya, dalamnya kayak gimana, intelnya seperti apa. Kira-kira kamu bakal apa aja sih yang bakal kamu perhatiin kalau milih laptop? Kalau untuk sekarang aku pakai laptop Helios 500. Ya, kenapa aku pakai Helios 500? Karena itu udah spek yang kelas terbaik di laptop itu, dan menggunakan Intel Core i9 generasi ke-11. Wow. Nvidia GeForce RTX 3080. Dan kalau misalkan aku kan pemain Valorant juga. Yep. Nah itu untuk layarnya sendiri tuh besar dan smooth. Dan aku juga nggak takut tahan panas karena udah menggunakan 3D Aero Blade generasi kelima. Jadi itu udah pasti dingin. Apalagi kan aku juga sambil streaming, sambil editing juga. Karena background aku sebagai fashion designer, aku butuh editing segala macam. Untuk yang performa tinggi itu laptopnya udah pas Udah banget top sih. banget lah ya. Wah gila. Pakai Helios 312 Gen loh. Iya Pak, Helios bener. 500. Oh iya, Helios Helios 300. 500. Wah. Iya, aku emang setuju banget sih. Aku juga emang udah tahu kalau laptop Predator itu terkenal banget dinginnya. Iya benar. Jadi itu emang bener-bener cocok banget buat para sobat gamers kita ya tentunya ya. Dan itu emang bener-bener worth to buy ya juga Worth to ya. buy juga ya. By the way tadi Anissa main Valorant ya? Iya, Oh bisa berarti kita Waduh. nanti habis main Valorant berarti ya? Kan ada competition ya nanti Iya. ya. Oh harus. Kita compare nanti. Oh iya, terakhir nih Anissa nih mau nanya dong, mau kasih tips dong. Coba ada tipsnya nggak nih dari Kak Anissa sendiri? Mungkin buat penonton di rumah sana atau mungkin yang lagi nonton di Mas Pion Square ini, tipsnya untuk orang-orang yang mungkin yang pengen belajar berkarir di dunia e-sport itu mungkin ada tipsnya dari Kak Anissa sendiri? Untuk tipsnya aku saranin kalau misalkan pengen jadi brand ambassador, talent, content creator, itu kan pastinya lebih ke konten ya. Jadi kan harus fokus ke konten, bakat, terus juga harus percaya diri juga. Sekarang media sosial udah banyak kan, apalagi sekarang gampang sih buat ini ya, buat brandingnya kan. diri, gitu. Bener. Itu udah gampang, jadi manfaatin itu sebaik-baik mungkin. Terus juga gunakan relasi kalian sebaik mungkin juga. Dan kalau untuk jadi pro player, yang pasti itu harus skill, itu harus diasah, harus grinding, ikutin turnamen. Mau menang kalah itu jangan dipikirin menang kalah itu biasa, yang penting tuh keluarkan kemampuan terbaik kalian. Yang penting harus percaya diri, dan yang paling penting itu konsistensi. Aku selalu bilang konsisten karena tanpa konsisten ya itu nggak akan jadi sebenarnya. Wah, berarti memang benar-benar nikmatin prosesnya berarti iya, ya. harus. Karena pengalaman juga ini ya buat pembelajaran juga ya Kak. Gimana? Pengalaman juga dibuat Iya, pembelajaran benar, juga ya. pengalaman itu sangat berharga sih menurut aku. Jadi apapun kalau ada kesempatan ya nggak usah pikirin, langsung aja gitu. Iya betul banget. Apalagi Predator lagi ini kan, lagi nyari bibit baru buat ngambil ke Jepang. Nah itu harus tuh teman-teman dengerin tuh. Wah gila. Gitu ya yang iya. ya. Tips dari Anissa Rahim. Waduh gila. Oke deh Anissa, thank you banget ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng aku dan juga Zara di podcast hari ini Anissa. Enjoy di Surabaya. Yap, thank you. Oke teman-teman, nah masih di grand opening the biggest Predator store in Indonesia powered by Intel. Kita masih di sini live di Mas Pion IT Mall Surabaya. Yap, kalau tadi kita udah ngobrol bareng Predator brand ambassador kita dari Anissa Rahim, sekarang mungkin kita akan ngebahas soal produk laptop gaming unggulan dari Acer Jay. Wah. Oke, mungkin ini kita bakal break sejenak ya teman-teman untuk kita melanjutkan review-review juga tentang laptop dari produk dari Acer Predator ya. Gitu. Kita bakal break sejenak dulu, so jangan kemana-mana. Tetap stay tune saja teman-teman.
Oke teman-teman, masih di Grand Opening the biggest Predator Predator store store in in Indonesia, Indonesia, powered by powered by Intel. Kita masih di sini live di Maspion IT Mall Surabaya, Zara. Yap, kalau tadi kita udah ngobrol bareng Predator Brand Ambassador, kali ini kita bakal mengundang seseorang lagi What? dan ngebahas soal produk laptop gaming unggulan dari Acer, Jay. Wah, dari siapa Penasaran itu? banget gak sih? Kepo ini ya. Berarti Iya. kita nggak berdua lagi nanti ya berarti. Bener banget. Oh. Oke, langsung aja ya kita ajak Yap. bergabung 2 orang yang akan nemenin kita ngebahas produk gaming terbaru dari Acer Indonesia. Please welcome untuk Mas Ibro Kumar dari Tech Reviewer dan Mas Andreas Lesmana selaku Gaming Product Manager Acer Indonesia. Wah. Yes, halo. Halo Mas semuanya. Ibro, Mas Andreas. Dohok ini, iya ya. Waduh. Sehat ya? Sehat ya? Saya Surabaya juga kok Mas. Oh Surabaya. Saya Surabaya juga. Oh Surabaya, iya ya. Oke, Tadi baiklah. Berarti kita udah tahu ya Mas Ibronya yang mana ya. tadi kita sempat briefing Mas Ibro yang mana ya? Iya. Apa kabar nih Mas Ibro, Mas Andreas? Baik, baik. Sehat, Oh sehat, alhamdulillah. sehat alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Mas Ibro ini asli Surabaya ya? Asli Surabaya dan stay di Surabaya. Memang maunya memang stay di Memang Surabaya. stay di Surabaya berarti. Memang Nggak mau review-review pindah. di Surabaya juga Review memang. Surabaya juga. Oh, oke. Ya. Asli mana nih ngomong-ngomong Mas? Sebenarnya asli Surabaya. Kalau saya sendiri memang karena nge-review gadget, terus nge-review produk-produk teknologi, memang banyak kerjaan saya tuh dari Jakarta. Cuma saya tetap punya studionya tuh di Surabaya akhirnya. Oh. Jadi saya base campnya di Surabaya gitu. Jadi semua produk, kalau misalnya ada produk review dikirim Tetap dari di Jakarta Surabaya. ke Surabaya ya. Oh gitu. Iya. Wow, wow. Kan sekarang kan work from home semua apa-apa kan. Iya, Jadi Iya, betul semua banget. memungkinkan. Iya, by the way kalau Mas Andreas dari mana nih kalau Mas Andreas? Dari Dia Jakarta ya? Bos dia mah di sini. Oh, berarti ini pertama kali ke Surabaya apa gimana nih? Oh, udah sering ke Surabayanya. Oh, Waduh, susah juga. Mantannya orang Surabaya. Aduh, ya ampun. Perlu dibahas kali ini. beda segmen aja. Beda nanti, segmen. nanti di belakang ya. Oke teman-teman semua, hari ini secara spesial yang di Predator Store Surabaya, kita akan membahas dan mengenalkan salah satu laptop gaming terbaru dari Acer, yaitu Predator Helios 312 Gen Intel Processor. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih sama Mas Ibro. Mas Ibro, sebelum kita tanya-tanya nih soal laptop ini, aku pengen tahu sama sebagai seorang tech reviewer ya, Iya. apa sih yang ngebuat laptop gaming ini menjadi laptop yang harus dimilikin? Kalau untuk pekerjaannya saya sendiri sebenarnya kan karena saya seorang konten kreator yang kebetulan kerjanya itu nge-review gadget. Saya kebetulan ngedit sendiri awalnya ya, ngedit sendiri, terus produksi sendiri. Ini laptop cocok banget buat saya karena secara spesifikasi dia mendukung kebutuhan saya gitu. Jadi untuk kebutuhan video editing saya kebetulan pakai Adobe Premiere Pro, di mana kalau misalnya digunakan untuk ngerender video RTX 3060-nya nih bekerja banget. Jadi bikin ngerender waktunya tuh lebih irit lah, hemat lah, lebih cepat lah gitu. Itu. Karena biasa kalau memang tidak diperhatikan soal itunya, Iya. soal itunya pasti bakal lama ya rendernya. Iya. Nunggu berhari-hari juga bisa. Dan ini kalau saya lihat sih nggak cuma buat kerjaan ya, begitu kayak sudah kerjaan udah capek buat ngegame bisa banget karena kan laptop gaming basicnya. Oke banget ya berarti Iya. ya Mas. Wah, oke banget ya. Nah bener nih, sekarang di dunia ini memang udah serba digital ya Mas ya. Yes. Nah punya laptop yang multitasking tuh kayaknya sebuah keharusan banget kayaknya Zara ya. Banget. Nah oke Mas Andreas, aku mau nanya dulu nama Mas Andreas nih. Di depan kita sekarang udah ada laptop gaming terbaru dari Acer teman-teman, yaitu Predator Helios 300 dengan 12 Gen Intel Processor. Nah apa aja sih yang menjadi fitur unggulan laptop ini Mas, kalau boleh tahu? Oke, tadi seperti yang Mas Ibro pernah ini ya, sudah sharing sebelumnya ya. Iya. Yap. Sebenarnya sekarang notebook gaming ini tuh nggak cuma buat kelas segmennya gamer saja gitu ya. Jadi kita sempat melakukan satu review internal Yap. gitu ya, survei internal lah. Ternyata kita menemukan bahwa 50% orang beli laptop gaming ternyata nggak dipakai buat main game aja. Iya. Nah, contohnya adalah seperti Magic Pro tadi ya. Oh Jadi iya. ada, iya. tadi ada apa Mas? Adobe Premiere Pro itu ya. Iya. Kuda core-nya efek banget. Udah. yang sangat cocok sekali gitu ya. Wow. Nah, ini jadi salah satu adalah laptop yang terbaru dari kita. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah Helios 300 dengan 12 Gen ini. Ya, dengan prosesor Intel Core 16. Yap. Perbedaannya banyak banget, signifikan banget dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, jadi dari prosesornya, dari graphic card-nya itu peningkatan performanya cukup luar biasa. Ya, jadi
dengan grafik card yang terbaru dengan RTX 3060 gitu ya, maksimum grafik performance ini sudah sampai dengan up to 140 watt gitu. Jadi powerful banget. Jadi nggak cuma buat main game aja gitu loh ya. Jadi buat main ya game AAA tentunya udahlah pasti rata kanan lah ya. Nah, ditambah lagi sebenarnya adalah buat yang konten kreator ini yang penting banget gitu ya. Betul. Selain performance CPU GPU-nya udah oke. Nah, tentunya panel. Kalau tadi kita di belakang layar udah sempat ngobrol ya, Mas Bro ya. Jadi di per Helios 300, di Predator Helios 300 ini, panelnya juga sudah mumpuni banget ya. Jadi sudah QSD gitu ya. Ditambah lagi dengan color gamut ini sudah 100% di CIP3. Di mana 30% lebih baik, lebih better dibandingkan dengan sRGB. Adobe sRGB gitu. Jadi tentunya buat main game rata kanan. Nah, buat konten kreator pun cocok banget pasti. Keakuratan warna tuh penting soalnya kalau misalnya buat ngedit video gitu. Jangan sampai kan kulit wajah jadi kelihatan pucet. Kadang kan kalau misalnya kita ngedit video di laptop editnya kelihatan baik-baik aja, tapi begitu kita upload di YouTube ternyata nggak sesuai. Itu ngefeknya ke situ sih. Padahal itu penting banget ya color grading kayak gitu ya. Iya, color grading. Dan yang kalah pentingnya nih ya, thermal fan masih menjadi atau sistem pendingin itu menjadi salah satu fokusnya kita. Gitu ya. Jadi di tahun 2019 kalau kita ngomongin sistem pendingin ya, kita ngomongin Acer Predator atau Acer Nitro itu erat kaitannya dengan inovasi. Gitu ya, di mana di 2019 kita udah punya hak paten nih di sistem pendingin. Jadi udah lebih dari 290 hak paten lebih. Ya, itu tahun khusus 2019, pendingin aja itu. Khusus pendingin. Gitu ya. Sekarang udah 2022 ya, udah naik 3 tahun, ya kan, maksudnya udah nambah 3 tahun, tentunya pasti akan lebih banyak lagi hak paten yang ada. Nah, di Helios 300 ini sudah dilengkapi dengan sistem pendingin yang namanya itu 3D Aeroblade, generasi kelima untuk saat ini. Ya, jadi bayangin aja tuh ya. Jadi 3D Aeroblade fan ini kita udah generasi kelima, berarti ada generasi 1, 2, 3, 4, 5. Yang pastinya di loncatan improve-nya itu pasti ada. Nah, sekarang di generasi kelima ini better airflow-nya itu udah 55% gitu. Dan yang gak kalah pentingnya lagi di Helios 300 yang baru kita sematkan namanya tuh thermal liquid ya. Jadi ada perbatas dari antara si prosesor dengan fan-nya itu kita kasih satu lempengan namanya tuh liquid thermal gitu ya, liquid pad thermal. Nah, ini lebih baik lagi. Jadi kalau yang sebelumnya Aeroblade 3D fan itu udah 55% lebih baik daripada fan konvensional, ditambah lagi 14,1% lagi dengan adanya si thermal liquid ini. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir pokoknya. Nah, sekarang yang paling penting nih ya, kenapa kita harus punya notebook gaming yang punya thermal fan atau sistem pendingin yang baik? Ada implikasinya, ada dua. Apa aja? Yang pertama adalah yang pastinya ya, kita mau mendapatkan hasil atau enggak result dan performance yang stabil. Gitu ya. Jadi nggak naik turun. Kalau ini kan berarti Mas Jaya sama siapa? Mas Zara ya. Nah, tentunya kan sering main game juga. Nah, pasti kan nggak mau ya performanya naik turun. Apalagi kalau gamenya FPS. Kalau FPS itu kalau misalnya FPS-nya turun gitu ya, dari sisi performance grafiknya turun, ya kan tiba-tiba ya udah gitu loh. Ketika dia nge-lag, ya udah pas drop FPS, drop FPS, ketika udah lancar lagi, ya udah tinggal respawn gitu kan. Sering banget ya. Nah, itu patah-patahnya sering banget itu. Yang sama pentingnya lagi. Oke, gimana Mas? Saya lanjut dulu ya. Serius dulu. Ini soalnya apa namanya antusias banget ya dengan adanya Predator Store yang terlengkap, terbesar gitu kan. Ya, nah, yang paling pentingnya lagi nih dari sistem pendingin, kita mau kan sebenarnya beli laptop itu kan punya nilai investasi. Betul. Ya kan? Kalau yang sekarang notebook gaming berapa Mas paling murah? Notebook gaming 15, 12 adalah. 12 ya. 12 nah, itu mungkin nambah sedikit lagi udah bisa kebeli motor ya. Benar. Benar nah, banget. Tentunya adalah kita mau nilai investasi yang kita investasikan itu tahan lama. Nah, tentunya dengan sistem pendingin yang baik ya, si laptop ini ya kan pasti akan lebih awet. Gitu. Ya. Sama sebenarnya ada satu alasan lagi sih kenapa kita harus beli laptop yang punya pendingin yang bagus. Karena ini Surabaya panas, Pak. Kita beli laptop karena memang ini kota Surabaya. Surabaya butuh pendingin. Berarti wajib banget ya. Diwajibin nih kayaknya. Mataharinya banyak di sini. Nyambung ya berarti. Ya, cocok makanya ini bakal laris. Di Surabaya panas banget soalnya Pak. Lagi mendung aja sekarang ini. Lagi hoki ya. Oke, kayaknya tadi juga udah lengkap banget penjelasan dari Mas Andreas tadi ya. Dan mungkin kita bisa nanya lagi ke Mas Ibro sebagai reviewer pertama di Surabaya yang nyobain laptop gaming ini.
Gimana masih bro pengalamannya? Mungkin kita bisa bahas dari segi desain desain dulu kali ya. Desain, oke. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin desain ini nggak banyak perubahan dari yang sebelumnya ya Pak ya. Mas, karena masalahnya upgrade terletak pada prosesornya. Dia menggunakan 12 Gen. Cuma positif yang saya rasakan adalah perpaduan bahan metal sama polikarbonat ini, saya ngerasa sih laptop ini rigid, kokoh. Positifnya adalah saya punya keyakinan kalau misalnya laptopnya kokoh bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih aman. Aman ya. Efeknya ke situ kalau saya mikirnya. Padahal kalau dilihat laptop ini emang benar-benar tipis ya kalau dilihat dari segi dengan laptop lainnya ya. Iya, untuk laptop gaming benar-benar tipis dan menurut Mas Bro ini benar-benar masih bisa dibilang awet ya. Awet. Karena ini kalau saya tekan ini flexnya aman, nggak terlalu flex. Padahal biasanya tuh sama anak-anak gamer itu dicari-cari banget nih. Iya, benar banget sih. Kalau flexnya nggak enak banget itu bermasalah. Ini enggak, ini kokoh ini. Jadi makanya saya punya keyakinan nih awet lah ini. Gitu. Mantap. Nah Mas Bro, kalau untuk segi layarnya gimana Mas Bro? Layar dia QHD ya, jadi sudah bukan 1080p, bukan Full HD. Jadi dia lebih tajam dan seperti tadi dijelaskan juga sudah 100% sRGB, P3 color gamutnya. Jadi untuk keakuratan warna itu oke untuk konten kreator. Terus kemudian buat kita multimedia atau ngegame juga ya namanya mata kita dimanjakan dengan warna yang smooth. Yang smooth yang kayak gitu pasti kerasa enak banget. Jadi pengalaman saya masih positif sekali. UHD ya. UHD 15,6. Ini ngeracun sih namanya. Ini wajib sih ini. Wajib sih ini. Dan lapisannya sendiri ini nggak memantul ya, nggak mantul. Yep. Ada teknologi sendiri apa namanya tuh mungkin? Kenapa Pak? Untuk teknologi layarnya yang dia kan bahannya kayak matte gitu kan. Oh iya, teknologi layarnya. Nah, sebenarnya kalau teknologi dari sisi panel, kita tuh ada satu yang namanya tuh adalah Acer Blue Light Shield. Sebenarnya nggak ada hubungan dengan ini ya, dengan dengan akurasi warna, tapi ada satu fitur di panel yang membantu banget. Ya, apalagi kan kalau sekarang nih di era pandemi ya, semuanya kan kerja dari rumah, dari rumah. Nah, ini kita ada namanya Acer Blue Light Shield. Ya, jadi kalau kita main dalam main game dalam waktu yang lama atau kerja dalam waktu yang lama, nah tentunya aman buat mata. Itu karena ada satu sistem yang bisa mereduksi sinar biru. Ya, jadi apalagi kalau gamers ini kan sebenarnya mainnya tuh nggak suka di tempat yang terang-terang gitu ya. Kalau dan berjam-jam banget mereka. Nah, betul. Modalnya mie instan. Iya, kadang-kadang gelap-gelapan gitu ya. Main sampai pagi mereka. Nah, itu sangat membantu sekali. Jadi dari sisi mata itu kan aset ya. Nggak bisa kita perbaiki loh kalau mata lo ya. Nah, itu cukup aman berarti ya. Aman, betul sekali. Apalagi para sobat gamers juga tentunya kalau main nggak cuma sejam ya. Bisa makanya, sampai 24 jam juga. Wah, itu nggak tidur, nggak makan dong. Pokoknya ini kacamata semua ya kayak. Iya. Pusreng terus. Oke, nah sekarang aku mau tanya nih tentang performanya. Gimana nih Mas Bro setelah menggunakan The New Predator Helix 300? Yang saya suka ya karena dia sudah menggunakan 12 Gen ya, di mana dia secara arsitektur juga sudah pintar karena dia 16 core ya. Dia 16 core, punya 6 core untuk yang performance, 8 core yang efisiensi, dan itu menurut saya sih untuk yang 12 Gen ini dia sudah secara otomatis atau secara pintar ya untuk bisa membagi tugas mana prosesor yang digunakan untuk kerja berat, mana prosesor yang digunakan kerja enteng-enteng. Karena kalau misalnya kebutuhan saya, kadang kan ngedit video pakai Premiere Pro, tapi kan juga buka browser juga, buka yang namanya Word juga, Office juga. Betul. Nah, di situ efeknya adalah performanya maksimal untuk semua aplikasi-aplikasi software-software itu gitu jadinya. Jadi nggak akan lemot ya? Sementara ini tidak pernah merasakan lemot sama sekali. Dan mungkin tahun-tahun ke depan juga aman ya harusnya. Aman. Dan nanti tunggu aja Mas Eko, karena bentar lagi akan masuk ke varian Core i9-nya. Oh ada. Dilepas juga nanti. Core i9 teman-teman. Kita belum ngerasain laptop satu ini ya, tapi ternyata ada surprise baru dari Predator. Udah di spoil nih. Udah di spoil. Oh ya Mas Andreas ya, kalau untuk segi grafis dari laptop ini gimana ya? Ya, kalau grafis untuk yang Helios 300 ini tersedia dengan 2 konfigurasi nih, Jay.
Ya, jadi ada RTS 3060 dan RTS 3070 Ti. Di mana seperti tadi Mas Ibro juga udah ini ya, udah sneak preview sedikit gitu ya, bahwa ini sebenarnya adalah perbedaan dengan generasi yang sebelumnya, dengan Helios 300 yang sebelumnya. Ini peningkatan dari sisi performance-nya, grafisnya, maksimum grafik performance itu ada loncatan yang cukup signifikan. Di mana RTX 3060 ini MGP-nya, maksimum grafik performance-nya itu udah up to 140. Ya, jadi kalau buat main game di 4K, ya kan, nah ini FPS-nya juga udah bisa nyentuh di atas 80 lebih, gitu ya. Jadi udah powerful banget. Jadi kalau dari sisi gamers juga mungkin ada istilahnya itu ini ya, apa ya? Settingan rata kanan. Rata kanan. Gitu ya. Jadi nggak di tengah-tengah, nggak ke samping kiri, tapi udah rata kanan semua. Wah, benar-benar bisa full semua ya. Iya, betul sekali. Tapi ini saya mau nambahin juga untuk kartu grafisnya RTX 3060 yang diinformasikan Mas Andreas tadi 140 watt itu benar-benar yang nggak main-main ya. Iya, karena kadang orang itu kebujuk ini prosesornya kartu grafisnya 3070 tapi 37 di limit. Iya. Iya, betul. Iya, rata-rata emang gitu. Iya, kayak gitu. Mereka jualnya 37 tapi 37 cuma 90 watt kayak gitu. Ngapain mending 3060 bisa sampai 140 watt. Jadi rata kanan semua. Iya. Gamer juga pasti tahu kan? Iya, bener banget. Karena nonton gaming gitu ya. Iya. Performance Baiklah. mantap. Kalau ngomongin laptop gaming nih, kan pastinya harus memiliki fitur pendingin dong, Mas Ibro. Iya. Mungkin setelah Mas Ibro tes dan gunakan, gimana sih menurut Mas Ibro sendiri? Kalau saya sih mau sharing dari segi user experience aja ya. Kita biasa laptopan itu kan posisi tangan kayak gini ya. Ya, betul. Saya ngerasa ini sangat tidak dingin, sangat tidak panas, tidak dingin. Sangat tidak panas, terasa dingin. Karena bagian palm ini aman. Saya kalau misalnya mau share sedikit posisi setelah saya coba-coba ya, yang agak kerasa hangat itu daerah sini. Itu pun menurut saya ini agak jauh dari jangkauan. Jadi untuk posisi kita ngegame pakai WASD ini aman banget sih. Jadi selama penggunaan saya baik untuk gaming maupun kerja bikin konten, ngedit video ini aman banget. Karena mungkin ya seperti diinformasikan tadi teknologi coolingnya udah generasi kelima pasti trial errornya udah banyak sekali ya Pak ya. Mantap. Jadi kalau yang buat gamers itu tadi saya tambahin WSAD itu jadi salah satu bagian sakral ya kalau bilang ya. Iyalah. Jadi karena kalau main game itu kan kalau nggak pakai mouse ya udah pakai movementnya adalah di WSAD gitu ya. Karena itu makanya kalau nggak panas itu pasti akan lebih nyaman. Iya. Karena kalau main game nggak mungkin pakai numpad ya Mas. Iya. Susah dong. Iya. Tapi benar sih kata Mas Ibro tadi, di depan itu nggak mungkin, itu pasti bakal agak hangat sedikit. Kalau misalnya nggak hangat kayaknya nanti bakal rusak deh kayaknya. Memang hangat sih biasanya. Nggak normal ya berarti ya. Itu memang hangat di tempat sini. keluarnya di situ. Hangat di sini. Tapi dia juga secara intake-nya juga banyak kan dia Pak ya. Iya. Dari atas bawah keluarnya kanan gitu ya. Iya. Sama belakang juga keluar ya. Kalau ini depan kiri kanan. Oh, depan kiri kanan. Iya. Wow, tadi kehadiran kipas apa? Aeroblade 3D generasi kelima ya? Generasi kelima, betul. Nah, itu mau nanya nih, itu untuk kehadirannya kipas tersebut itu fungsinya apa aja tuh Mas Andreas? Ya, seperti yang tadi saya sempat reveal ya. Jadi saya orangnya tuh nggak sabaran. Jadi sebelum ditanya saya udah jawab dulu. Tidak apa-apa. Jadi diulang lagi aja. Siapa tahu nanti ada penonton yang kelewat tadi. Oke. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin notebook gaming, ya kan, kita ngomongin tentang masalah investasi. Beda dengan kita cari laptop i3 atau laptop Celeron ya. Jadi ya kalau kita masuk harga 4 juta, wah udah angkut bawa pulang ya udahlah gitu ya. Nah, tapi kalau notebook gaming tuh berbeda. Ya notebook gaming ini kan paling murah, semurah-murahnya sekarang tuh ya udah 11-12 juta. Iya, betul. Gitu loh. Nah, ekspektasinya kita kan tinggi gitu ya. Jadi maunya adalah kita beli laptop gaming dengan harga 11-12 juta gitu ya. Nah, kita mau dapat yang baik, yang terbaik gitu loh ya. Nah, makanya kalau misalnya notebook gaming yang punya sistem pendingin yang baik, khususnya nih Helios 300 dan Nitro 5 gitu ya. Nah, ini implikasinya ada dua. Pertama adalah dari user bisa dapat performance yang stabil. Ya. Yang kedua, maksudnya nggak naik turun ya. Atau enggak misalnya naik, performanya saya mau yang tinggi lah intinya gitu ya. Tapi maksudnya tinggi terus tiba-tiba drop gitu kan. Jadi nggak enak. Iya, nggak enak banget gitu ya. Apalagi kalau main game FPS ya. Kalau main game kayak model The Sims itu masih oke lah, masih stable banget gitu ya. Nah, tapi kalau main game FPS, wah udah. Gitu. Tinggi stabil lagi ya. Gitu. Jadi ya seenggaknya harus stabil lah. Iya, seenggaknya stabil. Itu yang penting sih. Itu penting. Ya. Yang kedua adalah masalah awetnya. Gitu ya. Jadi kita kan nggak mau nih beli notebook gaming 6 bulan ganti.
Wah. Kecuali kalau udah sultan banget ya. Waduh. Ada Lebih ke ada- koleksi sih kayaknya itu. Iya, ada prosesor baru beli ganti tuker tambah intinya bukan beli baru gitu ya. Nah, ini jadi salah satu yang penting juga. Jadi salah satu hal yang penting gitu ya. Kenapa? Karena dengan sistem pendingin yang baik, tentunya dari sisi device-nya pasti akan awet juga. Betul. Gitu ya. Nggak salah pilih lah kalau kalian memutuskan untuk beli Predator dan Nitro. Nah, Nah, berhubung itu. ngomong nggak salah pilih ya, Hmm? makin kesini tuh Makin penasaran ya. makin penasaran. Makin kepo ya, makin Makin pengen beli. kepo. Berapa sih Mas Andreas kira-kira harganya untuk laptop Helios 300 Mau ini? beli kamu? Oke. Enggak sih. Belilah. Nunggu nanti ya. Kita bisik-bisik di Tenang. belakang dulu. Zaman sekarang bisa cicilan, bisa install. Nah, Waduh. dengar itu teman-teman. Mudah banget. Modal selfie. Itu Tinggal modal kartu sama aplikasi ya. asal jangan kartunya orang ya. Oke. Berapa? Nah, sebenarnya gini, kalau kita ngomongin satu harga, ya kita harus bandingin dan compare dengan investasi yang kita investasikan gitu Iya. ya. Nah, tentunya ini kalau di Helios 300 memang kita menyasar segmen di entusias sama hardcore gamers dan khususnya adalah buat content creator juga. Nah, sebenarnya sih kayak model gamers ini ya, nggak cuman full murni main game doang sih, karena saya perhatiin tuh sebenarnya gamers itu juga dia banyak juga yang merangkap jobnya tuh merangkap Iya, gitu loh. betul. Bisa jadi broadcaster, bisa Banyak jadi banget. streamer gitu ya. Streamer. Nah, ini Helios 300 cocok buat mereka. Nah, harganya ini adalah 26.999 setelah cashback 2 juta gitu ya. Jadi di Predator League 2022 kita punya barang-barang barunya banyak, promonya juga banyak. Gitu. Nah, salah satunya adalah ya untuk Helios 300 ini. Ya, jadi dari harga 28.999 kita kasih cashback 2 juta. Jadi 26.999. Nah, Belum lagi promo yang lain ya. Promo lainnya banyak banget. itu gitu. Jadi ada 26.999 cashback gadget. 2 juta itu. Betul. Wah gila, kapan lagi ya? Laptop Kapan gaming lagi? multifungsi udah dapat cashback 2 juta lagi. Iya. Kapan lagi ayo? Ayo Langsung nih. kapan lagi langsung ya? Kasirnya deket mas. Kasirnya di belakang. Di belakang ya? Iya, nanti Cashback kita 2 bisik-bisik juta dulu ya loh. sama kepalanya dulu Oh ya. iya. Bisa dipanggil kasirnya ke sini. Waduh. Itu kecepetan kayaknya Mas. Kecepetan. Iya. Oke. Dan lagian kalau misalnya laptop kayak gini kita keluar kayak duit segitu harusnya sih Worth it nggak banget lah. nggak lama pasti balik sih duitnya. Balik ya. Iya sih. Oke deh, mungkin kita mau say thank you dulu buat Mas Oke. Ibro. Nah, Terima Mas kasih Andreasnya juga. di sini dulu aja. Mas Andreas stay dulu aja. Saya ya. masih diculik di sini. Jangan Iya, kemana-mana nih, karena kita masih akan ngobrol bareng seputar promo nih. Oh iya, Iya. oke oke. Udah oke, thank you Mas Ibro. Terima kasih. Terima Sehat-sehat kasih. selalu. Oke teman-teman, kita bakal break sejenak dulu. So nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya Thank pasti you. bakal lebih seru lagi ya sama Mas Andreas lagi. Iya. Dan bakal ada guest lagi yang mungkin nanti teman-teman akan saksikan setelah break ini. Jadi so kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune aja teman-teman. Kita senang banget udah bisa jadi bagian di Predator Shows 36 Hour. Pada kesempatan kali ini, itu akan live stream 36 jam non-stop. Dan yang dipakai buat streaming itu laptop. Kita juga nggak nyangka awalnya sampai sebisa ini ya. Tapi ternyata emang beneran bisa banget. Bahkan adiknya yang kita pakai aja buat Unreal Engine itu sekuat ini juga gitu. Helios 500 masih mumpuni, mungkin bakal kuat dan bisa aja lebih dari 36 jam. Tadi kita habis sangat ceria sekali ya, live 3 jam tuh keringetannya kayak kita kan tambang, sudah bau rusa. Tapi anyway, seru banget acaranya ya. Terima kasih banget untuk Acer. Besok-besok diadain lagi. Betul. 36 jam, percaya rekor sendiri, Betul. 40 jam. Betul. Tentang keseruan pada saat aku live streaming, ya lumayan mengagetkan sih, kurang ajar. Jadi aku lumayan di prank sama tim-tim, tiba-tiba ada hantu di kiri di kananku, aku lagi main game horror. Ya semoga karma itu berlaku ya buat tim-tim yang nge-prank aku.
Asik, semua kerjaan kelar, bisa pulang tepat waktu. Terus dateng, ngasih brief dadakan, deadline mepet lagi. Calon-calon lembur nih, aduh. Oke, challenge accepted. Let's go. Siapa yang bisa kelar duluan? Doi udah mulai render tuh. Jangan sampai ketinggalan. Ayo bos, gas. Render juga. Yang bisa bikin bos happy, calon-calonnya gaje. Lah, kok lemot on rendernya? Kenapa tuh? Wih, berasap lagi. Om, kipas sate itu bukan buat laptop. Hari gini masih overheat. Pakai turbo bos. Sekali pencet langsung acir. Renderan stabil. Tuh kan, bos happy. Kok sebelah belum kelar tuh. Makanya pakai Predator. Pasti dingin, pasti beres. Pertandingan akan segera dimulai. Player get ready. 3, 2, 1, go! Kita akan lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Player 1 mencetak skor pertama. Lah, apa yang terjadi saudara-saudara? Laptop player 1 mulai ngebul saudara-saudara. Player 2 ternyata lebih stabil. Dia menyalakan turbo. Wush! Player 1 mulai terkejar jauh. Tidak ada harapan lagi. Dan pemenangnya adalah player 2. Pakai Predator. Pasti dingin, pasti menang. Punya laptop ringan, tipis, dan baterai awet, kamu bisa kerja di mana aja. Saat tiba-tiba dipanggil ke kantor, tinggal masukkan laptop ke tas dan kok jatuh. Jangan khawatir, semua tercover. Acer Priority Care, Accidental Damage Protection and Priority Service. Info lebih lanjut kunjungi acerid.com/apc. Asik. Waktunya main games, colok powernya biar performa lebih dahsyat, terus kita nyalain deh. Tiba-tiba petir menyambar. Jangan khawatir, semua tercover. Acer Priority Care, Accidental Damage Protection and Priority Service. Info lebih lanjut kunjungi acerid.com/apc. bisa jadi bagian di Predator Show 36 Hour. Pada kesempatan kali ini, itu akan live stream 36 jam non-stop. Dan yang dipakai buat streaming itu laptop. Kita juga nggak nyangka awalnya sampai sebisa ini ya. Tapi ternyata emang beneran bisa banget. Bahkan adiknya yang kita pakai aja buat Unreal Engine itu sekuat ini juga gitu. Helios 500 masih mumpuni, mungkin bakal kuat dan bisa aja lebih dari 36 jam. Tadi kita habis sangat ceria sekali ya, live 3 jam tuh keringetannya kayak kita tambang, sudah bau rusa. Tapi anyway, seru banget acaranya ya. Terima kasih banget untuk Acer. Besok-besok diadain lagi. Betul. 30 jam, pencari rekor sendiri, Betul. 40 jam. Betul. Tentang keseruan pada saat aku live streaming, ya lumayan mengagetkan sih, kurang ajar. Jadi aku lumayan di prank sama tim-tim, tiba-tiba ada hantu di kiri di kananku, aku lagi main game horor. Ya semoga karma itu berlaku ya buat tim-tim yang nge-prank aku.
Asik, semua kerjaan kelar, bisa pulang tepat waktu. Brief dateng, ngasih brief dadakan, deadline mepet lagi. Calon-calon lembur nih. Aduh. Oke, challenge accepted. Let's go. Siapa yang bisa kelar duluan? Doi udah mulai render tuh. Jangan sampai ketinggalan. Ayo bos, gas. Render juga. Yang bisa bikin bos happy, calon-calonnya gaje. Lah, kok lemot on rendernya? Kenapa tuh? Wih, berasap lagi. Om, kipas sate itu bukan buat laptop. Hari gini masih overheat. Pakai turbo bos. Sekali pencet langsung acer. Renderan stabil. Tuh kan, bos happy. Kok sebelah belum kelar tuh. Makanya pakai Predator. Pasti dingin, pasti beres. Oke, selamat datang di Grand Opening the biggest Predator store in Indonesia powered by Intel. Nah, kalau kita tadi ini udah ngobrol bareng Anissa sebagai brand ambasadornya Predator dan juga kita sudah bahas putar produk bareng dengan Mas Ibro Kumar. Nah, sekarang nih kita bakal podcast akan mengundang seseorang yang akan kasih tahu info penting dan menarik nih, Zara nih. Info apa tuh, Jai? Info promo. Promo siapa sih yang gak suka promo sih? Waduh. Itu yang berbau Zara, promo ya, apalagi ya para sobat gamers kita di Surabaya juga bakal nungguin sih promo apa sih yang bakal muncul untuk grand opening hari ini. Nah itu dia, makanya pasti kan dari tadi tuh semuanya penasaran ada promo apa aja emang ya untuk produk-produk laptop gaming Acer ya Zara ya. Gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja undang untuk ajak bergabung di sini Bapak Acin selaku store owner ATM CAM dan sama Mas Andreas ya. Mas Andreas tentunya masih di sini. Pastinya masih di sini. Halo Bapak Acin, apa kabar? Ya, kabar baik. Kalau di Surabaya konsumen atau para gamers tuh biasanya nyari laptop seperti apa sih Pak trennya? Kalau untuk Surabaya itu trennya sih ya Helios 300 sama Nitro 5. Itu tren banget. Helios 300 langsung jadi tren gitu ya. Langsung jadi tren ya? Iya, banyak yang dicari itu. Kenapa tuh Pak kira-kira? Dari segi speknya dan untuk performanya lebih bagus juga. Kelebihannya juga dia SSD-nya itu bisa ditambah, ada slot dua slot SSD. Untuk hard disk ada 1 slot, memori juga ada 2 slot. Ya, jadi itu satu laptop itu tersedia 5 slot. Jadi udah langsung trending ya Helios 300 ini ya. VGA yang i5 juga udah masuk 3050 Ti kan. Itu top 50 Ti. Kalau Helios 300 ya itu juga ya. Berhubung Pak Acin tadi udah ngejawab ya, karena kita sebelumnya juga udah dijelasin sama Mas Ibro dan Mas Andreas juga ya mengenai speknya seperti apa dan kelebihannya juga seperti apa dari Helios 300. Tapi kayaknya aku mau tanya lagi nih ke Mas Andreas. Kasih tahu dong Mas, promo apa aja sih yang lagi berlangsung dari Acer untuk pembelian produk-produk gaming? Oke, ya. Tadi sebelumnya Ko Acin udah ini senggol-senggol saya bilang kalau Acer Predator sama Acer Nitro sekali masuk habis. Waduh. Jadi masih ini ya, masih harus datang langsung ya Ko Acin ya, langsung eksekusi. Selagi ada promo juga. Oke. Pembelian dapat free SSD atau hard disk. Ya, lagi di grand opening ini tentunya banyak sekali promonya ya Ko Acin ya. Cicilan ongkosnya ada juga. Jadi ada free SSD, upgrade ya, terus dengan free hard disk juga, dan dengar-dengar juga ada trade-in juga ya. Ada trade-in juga. Trade-in. Sama Sarah. Ya, jadi di grand opening kita nih di Predator Store untuk saat ini, khususnya dari Ko Acin ya, dari Predator Store ini kasih lagi promo, yaitu kalau setiap pembelian Nitro 5 dengan Helios 300 yang on the spot datang, itu bisa dapat free upgrade ya Ko Acin ya. Gitu. Jadi dapat free upgrade hard disk atau SSD ya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong soal tadi, kita juga sempat ngomongin sama Mas Andreas kalau tiap kali kita beli laptop gaming, kita bakal dapat free cashback senilai 2 juta nggak sih pastinya. Mas? Kalau ini sebenarnya berbeda promonya nih ya. Jadi kalau kita ngomongin promo globalnya, kita tuh ada namanya Predator League 2022.
Ya, banyak sekali promo-promo yang menarik. Pertama adalah cashback up to 2 juta. Gitu ya, atau cashback kita ngomongnya cashback 2 juta lah gitu ya. Biar nggak bingung. Nah, terus udah gitu juga kita juga ada free gadget. Ya, jadi free gadget. Jadi baik di Helios 300 dan ya even ada di Nitro 5 gitu ada ya free gadgetnya. Jadi headset mode. Jadi kalau di sini Jay sama Zara kalau main game di laptop gaming pasti butuh juga dong tools tambahan ya. Gitu. Jadi kalau lagi main di luar gitu ya, nggak mungkin juga berisik main game. Pastinya butuh headset. Gitu ya. Atau Gearnya butuh mouse juga, takut keypadnya rusak misalnya ya kan. Nah itu kita ada promonya, jadi free gadget gitu ya. Nah yang nggak kalah menariknya adalah kita sudah lengkapi dengan garansi namanya Acer Priority Care. Ya, jadi mau kita mau dari rekan-rekan gamers ya mau beli laptop yang si Predator Helios atau Nitro 5 itu sudah dilengkapi dengan warranty namanya itu Acer Priority Care. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi adalah di event Predator League 2022 ini ada kesempatan nih Coachin buat si gamers yang beli laptopnya di Predator Store-nya Coachin itu bisa mendapatkan kesempatan untuk gratis healing ke Jepang. Gitu. Jadi caranya simple banget gitu. Nah, ini makanya ya di sesi sebelumnya kalau Jay sama Sarah udah mau beli laptop ini, laptop Acer nih itu udah jadi salah satu hal yang paling harus dilakukan dengan segera. Baiklah, gitu kita ya. bisa Healing ke nanti dari Jepang, Pak bayangin. Apalagi bisa ya. Apalagi setelah pandemi ya. Udah berapa ini nih? Udah berapa lama nih liburan terakhir kita? Kalau saya sih udah lama banget. Jadi harus berangkat. Gitu. Jadi caranya gampang banget. Tinggal beli laptopnya, teman-teman review sedikit gitu ya, sedikit atau banyak juga nggak apa-apa sih gitu. Tinggal di post di akun media sosialnya teman-teman, di open ya for public. Nah terus udah gitu tinggal udah screenshot semuanya, invoice pembelian masuk ke portal Predator Strip League.id gitu ya. Tinggal udah tunggu aja, siapa tahu teman-teman atau rekan-rekan gamers sekalian yang ada ya, bisa dapat ke Jepang, gratis healing ke Jepang. Kayak kita harus patungan terus kita nanti review dulu nih. Ya. Oke, tentunya banyak promo menarik deh. Jadi saya bisa bilang bahwa di September ini ya Coachin ya. Jadi saat yang tepat buat beli Acer Predator. Mau Predator Helios, mau Nitro 5. Jadi selain dari ada cashback up to 2 juta gitu ya. Terus udah gitu ada free gadget, ditambah lagi ya Coachin ya. Jadi ada juga free upgrade, hard disk, SSD, wah lengkap. Ada trade-in juga, wah udah buruan datang deh. Gitu loh, jangan sampai nyesel teman-teman ya. Wah, menarik banget ya teman-teman. Udah dapat cashback, ada free gaming gears, ada juga penawaran garansi serta layanan perlindungan dari Acer Priority Care. Itu dia sih. Tadi Mas Andreas itu jelasin yang dicariin ya, yang tadi juga udah dijelasin sama Mas Andreas. Cicilan 0%. Belum, ada yang ketinggalan ternyata. Ada yang ketinggalan. Tadi saya udah kasih ini ya, clue tuh di depan tuh. Ya kan? Baiklah. Oh iya. Kita udah di-spill ya tadi ya. Boleh cicil-cicil. juga. Wah udah langsung deh, panggilin kasihnya aja Coachin. Jay sama Sarah mau langsung eksekusi. Langsung dieksekusi kita ya. Cicilan juga ya. Oh iya Pak Ajin, untuk offline store Predator di Surabaya ini lokasinya di mana sih, alamat lengkapnya mungkin yang penonton di rumah mungkin belum tahu ya. Untuk store-nya Acer Predator Store ada di Mas Pion IT Mall, lantai dasar GB 02, Jalan Ahmad Yani nomor 73, Surabaya. Kalau untuk nomor teleponnya 0821 511 77 889. Kalau untuk pembeliannya melalui online bisa melalui Blibli dengan nama Predator Store Surabaya. Ya. Wah, itu teman-teman dicatat ya. Mungkin kalau yang tadi ketinggalan bisa di playback dulu. Oh ya, untuk pembeliannya di Blibli itu ada promo lagi. Setiap promo itu kita ada dikasih nanti di misalkan udah di Blibli itu ada dikasih voucher, nomor voucher silakan dimasukin, itu ada potongan senilai 3%. 3%, wow. Mantap. Ini promonya 3% sembarang promo ya. 3%. Ya. Ini menarik sih, cuman uangnya Zahra belum menarik ini. Installment. Bisa dicicil ya, bisa dicicil ya.
Kalau saya ya di kantor tuh pokoknya pantang pulang sebelum dapat PO. Oh. Jadi harus Itu dia dulu ya. baru bisa balik Jakarta. Kalau untuk mau dicicil bisa melalui Blibli juga bisa pembagian untuk berapa bulan. Udah itu langsung kan dia kan untuk dari harga itu kan ada potongan 3%. Habis itu mau ambil berapa bulan. Tuh teman-teman, udah denger ya kalian. Buruan yuk sekarang ke Mas Pion IT Mall, lantai ground GB02. Karena ini juga ini ya, apa namanya, grand opening terbesar se-Jawa Timur Nah, nggak sih ya? betul. Nah, makanya teman-teman tuh yang lagi di Surabaya, area-area Surabaya nih yang lagi di Surabaya, silakan langsung aja ke Mas Pion Square IT Mall di ground floor ya. Yep. Di ground floor ya. Di ground floor. GB02. GB02. Wah, gila. Nah, thank you banget nih Pak Acin dan juga Mas Andreas nih yang udah ngobrol bareng aku sama Zara. Yep. Nah, pokoknya sekali lagi aku mau bilang buat kalian yang mau lihat dan coba langsung seberapa powerful Predator Helios 300 dengan 12 Gen Intel processor, bisa datang langsung ke Mas Pion IT Mall Surabaya. Yes, setuju banget. Pokoknya langsung datang aja ke sini dan langsung cus ke Predator Store dan dapatkan berbagai keuntungan dan promonya di sini yang udah dijelaskan Mas Andreas dan Pak Acin tentunya. Kita bakal closing ini kali ya. Kita udah berada di penghujung acara ternyata ya Zara ya. Nggak kerasa banget Nggak kerasa ya. banget aku sama Mas Padahal Andreas tadi kita lagi ngobrol-ngobrol. asik-asik ya, mulai dari Sama Mas awal Ibro. kita lagi awal-awal kita ngomong sama Kak Anissa. Oh, Kak Anissa, Dan iya. terus kita bertemu dengan Mas Ibro, tech reviewer kita. Ada juga sekarang Mas Andreas dan Bapak Acin. Wah, gila. Nah, ini thank you juga untuk semua yang udah streaming di YouTube, yang udah saksikan kita dan udah ramaikan di kolom live chatnya di acara Grand Opening the Biggest Predator Store in Indonesia powered by Intel. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir di Mas Pion IT Mall Surabaya. Dan jangan lupa untuk datang ke Predator Store terbesar dan terlengkap di Indonesia. Buat secara langsung nyobain dan ngelihat produk gaming terbaik dari Acer Predator. Jangan lupa juga rangkaian acara Opening Predator Store ini akan dilakukan selama 3 hari. Setelah hari ini akan ada PES Competition di Predator Store. Dan besok juga ada Cosplay Fashion Week. Dan di hari Minggu selanjutnya akan ada Valorant Competition. Wow. Jadi ikutin terus keseruannya ya. Baiklah. Saya Zahra dan aku Pace Jai. Kami pamit undur diri dulu. Bye, sampai bertemu di event Predator Gaming lainnya. Bye-bye teman-teman.